Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah penghujung tahun 2020 ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, menjadi nats firman Tuhan buat kita saat ini terangkat dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, dimulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman-Nya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sampai itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hiduplah tetap dalam kasih. Hiduplah tetap dalam kasih. Saudara yang terkasih, tidak terasa dalam beberapa jam lagi ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan bertemu dengan tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tentu buat kita saudara-saudara saat ini ada satu sukacita yang besar, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu buat kita bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Dimana kalau kita menoleh ke belakang, ada banyak persoalan, ada banyak kesedihan yang terjadi dikarenakan virus corona yang masih tetap mengancam negara kita, mengancam tempat kita. Olehnya tidak ada kebebasan dalam melakukan setiap acara-acara, baik Natal dan lain sebagainya. Namun di penghujung acara ini saudara-saudara, di penghujung tahun ini, kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan, itu tentang kasih. Berbicara kasih bukanlah hal yang aneh buat kita selaku orang Kristen. Mengapa? Karena berbicara kasih itu kita berbicara Tuhan Allah. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dan ke-16, Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita berbicara kasih, kita berbicara Allah. Olehnya ketika kita berbicara kasih, kita juga berbicara Kristus Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang akan menyelamatkan kita, yang turun ke dunia menyamakan diri seperti kita agar kita terselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan penting kita ketahui juga berbicara kasih bukanlah hal yang begitu gampang. Mengapa? Karena di dalam kasih termuat saudara-saudara sikap-sikap yang menjadi cerminan keberadaan Tuhan Yesus, dan sekaligus menjadi ciri khas kehidupan umat Kristen. Dengan melihat keberadaan kita, sikap kita, perkataan kita, orang lain bisa memahami kita itu adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Dari mana saudara-saudara? Terkandung di dalam kasih
yaitu sebagaimana yang sering kita dengarkan nyanyian. Kasih itu lemah lembut serta sederhana, kasih itu murah hati, sabar menderita. Jadi di dalam kasih ada kesabaran, di dalam kasih ada kelemah lembut. Soalnya saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak orang yang begitu gampang dan enak mengucapkan kasih, tetapi sangat susah untuk melaksanakan. Saudara yang terkasih, tetapi selaku pengikut Kristus Yesus, mau tidak mau kita harus perlihatkan ciri khas kehidupan kita adalah kasih, karena Tuhan Allah kita adalah kasih. Karena junjungan kita hidup di dalam kasih. Di akhir penghujung tahun ini, kita diajak saudara-saudara, tetaplah hidup di dalam kasih, bagaimanapun situasi dan kondisi. Karena kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi ke depan. Baik dalam durasi detik, kita tidak tahu saudara-saudara. Di dalam situasi yang kita tidak mengerti dan memahami dan kita tidak tahu itu, firman Tuhan katakan saat ini, tetaplah hidup di dalam kasih. Mengapa? Karena dengan kasih, bagaimanapun situasi kehidupan kita, kita akan menjadi pewaris di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya dikatakan saudara-saudara oleh Paulus di dalam pelayanannya, 3 yang tetap, iman, kasih, dan pengharapan. Tetapi yang lebih besar dari ketiga tersebut adalah kasih. Yang utama dan pertama, yang melebihi dari segala sesuatunya adalah kasih. Itu yang harus terpatri dalam kehidupan kita. Belum lagi saudara-saudara, bahwa dikatakan dalam kebenaran firman ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Artinya saudara-saudara, seperti rumput yang akan kering, demikianlah waktu, demikianlah situasi akan berlalu. Jadi setiap kehidupan itu berpacu dengan waktu. Kita orang Kristen, apa yang harus kita lakukan di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan, di mana kita berpacu dengan waktu? Satu nyanyian berkata saudara-saudara, yang sering saya dengar, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini saudara-saudara, mari kita jadikan hidup kita menjadi berkat dalam situasi yang bagaimanapun, agar di akhirnya ketika waktu itu habis, hidup kita tidak sia-sia, tapi hidup kita beroleh berkat. Di akhir penghujung tahun ini, kebenaran firman Tuhan mengajak kita, tetaplah hidup di dalam kasih, karena dengan kasih kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan, firman-Mu mengajak kami agar selaku orang percaya tetaplah hidup di dalam kasih, karena oleh kasihlah kami beroleh kehidupan yang kekal. Mari Kau berkati setiap para pendengar Tuhan, dimanapun berada, agar melaluinya hidup mereka diberkati dalam nama
Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat. Selamat menggapai tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.